Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satu Pramuka, satu desa, sukses jaya merdeka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. La haula wala quwata illa billahil azim. Kakak-kakak pembina yang saya hormati, para alumni yang saya hormati pula, Pratama yang saya banggakan, dan seluruh peserta musyawarah penggalang yang saya banggakan pula. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan upacara pembukaan musyawarah penggalang. Hari ini Sabtu tanggal 27 tahun 2020. Moga-moga musyawarah penggalang pada kesempatan pagi ini mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, senantiasa kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pembina dan juga para alumni dan juga para senior di kelas 9 ataupun kelas 8, khususnya kelas 7 yang hari ini sebagai peserta musyawarah penggalang, yang sungguh saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya bisa mendampingi kalian untuk acara pembukaan walaupun kalian sudah 2 malam nginap di sini karena juga kondisi Covid. Hari ini pelaksanaan musyawarah penggalang dilaksanakan cukup sederhana, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kami tetap berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan penuh kehati-hatian, tetap menggunakan protokol kesehatan, sehingga ini bisa lancar, tuntas sampai selesai, kondisi sehat semuanya sampai ke rumahnya masing-masing nanti dalam kondisi tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Kak Atin, Kak Anam, dan seluruh panitia yang bisa melaksanakan kegiatan ini, dan juga para pengurus atau Dewan Galang ataupun juga para peserta yang hari ini dengan seksama, dengan penuh loyalitas melakukan kegiatan musyawarah penggalang ini. Perlu diketahui adik-adik sekalian bahwa di gugus depan salah satu agenda kegiatan yang harus dijalankan adalah termasuk kegiatan musyawarah penggalang. Perlu diketahui jarang sekali adik-adik kegiatan seperti ini dilakukan di satuan pendidikan ataupun di gugus depan. Bahkan mugus pun juga jarang sekali. Alhamdulillah di MTS 3 Nganjuk, di pangkalan kita, dikawal oleh para pembina-pembina yang hebat, akhirnya musyawarah penggalang bisa dijalankan. Tak khayal prestasi-prestasi yang diraih oleh kakak-kakakmu juga banyak sekali, termasuk kemarin Pramuka Garuda atau Gugus Unggul ataupun yang lainnya. Saya melihat agenda hari ini adik-adik, untuk kemarin kalian sudah dimulai kegiatan yaitu dengan berbagai lomba, ada lomba poster, ada lomba cerdas cermat. Ini dalam rangka untuk menggali potensi-potensi adik-adik sekalian. Laporan dari Kak Anam ada yang sangat bagus, pembuatan poster Kak Anam ya. Ada yang bagus, ini bisa dibina, bisa ditindaklanjuti. Kemudian ada yang lainnya juga, termasuk ada lomba fotografi, simapur, dan lain sebagainya. Hari ini kita buka untuk acara musyawarah penggalang, tadi di laporan panitia sebagai bahan evaluasi. Harapan kita program kerja ataupun
kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini bisa dievaluasi dan bisa ditindaklanjuti untuk bisa lebih baik lagi. Ini harapannya. Tantangan di depan adik-adik sangat banyak sekali dan sungguh sangat berat. Ini jarak dekat ini sudah ada event lomba di Magetan Kak Anam ya. Di Magetan ini harus disiapkan dengan baik karena moto kita adalah maju, pantang menyerah dan pulang harus bawa kemenangan. Ora ono tinane MTS Negeri 3 Nganjuk bertandang keluar kabupaten pulang tanpa dengan kemenangan. Jadi kalau berangkat itu senyum, pulang harus senyum, membawa kemenangan. Ini, jangan saya pulang justru menundukkan kepala karena kekalahannya. Maka prinsip kita sejak dulu kalau memang sudah siap berani bertandang keluar arena, kita harus pulang membawa kemenangan. Oleh karena itu event hari ini Musyawarah Penggalang sebagai bahan evaluasi dan juga sebagai hasil tindak lanjut nanti untuk betul-betul ditingkatkan prestasi-prestasi yang sudah diraih selama ini. Walaupun kondisi Covid, justru ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adik-adik, di sini juga ada materi yaitu Penggalang 2021. Adik-adik, tantangan kalian nanti sungguh sangat berat. Ya, hari ini kalian berusia 12 hingga 13 tahun. 15 tahun ke depan kalian akan memasuki dunia kerja. Mau tidak mau, kamu akan harus hadapi di era global nanti di abad 21. Perlu diketahui kan saat ini kondisi negara kita dalam keadaan darurat. Mau tidak mau saya sampaikan, darurat kondisi negara kita. Apa itu? Darurat narkoba, darurat kenakalan remaja, darurat minuman keras, radikalisme, dan lain sebagainya. Nah, tadi di awal sampaikan 15 tahun ke depan kalian akan memasuki dunia kerja, maka kami bertanggung jawab untuk mengantarkan kalian, untuk memberikan gambaran-gambaran, wawasan-wawasan terkait dengan tantangan masa depannya. Maka yang dibutuhkan ke depan adalah satu, berpikir kritis, tanggap. Sebagai anggota pramuka harus punya pikiran kritis, tanggap kejadian-kejadian dari lingkungannya. Ini pramuka sebagai kegiatan ekstra yang memang kita tonjolkan di MTS Negeri 3 Nganjuk ini. Maka lulusan pramuka di sini harus beda dengan lulusan di pangkalan-pangkalan yang lainnya. Ini salah satu berpikir kritis adalah ketika menghadapi persoalan baik di dalam madrasah maupun di luar madrasah, pramuka harus tampil di depan. Namanya saja sudah pramuka. Pra itu sebelum, muka di depan. Pra itu sebelum, muka di depan. Jadi muka di depan malah sebelumnya. Artinya pramuka harus tampil di depan setiap ada event yang memang harus butuh bantuan, butuh pertolongan kalian. Ini yang pertama. Jadi ke depan kamu harus punya 4 keterampilan ini. Satu, berpikir kritis. Yang kedua adalah komunikatif. Di era global nanti kamu harus menyiapkan sebagai calon generasi yang memang komunikatif. Baik terkait dengan tata bahasa ataupun yang lainnya harus betul-betul tanggap dengan lingkungan, mau berkomunikasi dengan lingkungan yang ada. Yang ketiga adalah kreatif. Seorang pramuka harus kreatif. Kenapa? Tantangan masa depan kalian tadi saya sampaikan masuk dunia kerja. Salah satunya adalah begini. Kita tahu salah satu contoh saja ini di dunia bisnis. Kamu tahu di desa Juwet, ya,
itu kan rata-rata ada benih, baik bunga ataupun tanaman-tanaman lainnya. Kenapa anak-anak di situ itu usia sekolah, usia MTS, usia SMA sudah sama pegang motor, sudah sama pegang sepeda motor yang bagus-bagus? Kenapa? Karena dia betul kreatif, komunikatif, bisa memanfaatkan teknologi HP dengan menggunakan dengan baik, digunakan untuk berkolaborasi dengan lingkungan termasuk penjual benih, bibit. Cukup hanya modal paket data dia sudah mendapatkan uang. Belanja online atau berjualan benih secara online. Dia nggak butuh apa-apa, dia hanya butuh paket data saja. Kenapa anak-anak usia 11 itu sudah pakai sepeda motor? Itu kreatif. Ke depan seperti itu. Keterampilan yang keempat yang harus kamu siapkan adalah berkolaboratif. Mau berhubungan dengan yang lainnya. Ke depan kamu tidak akan bisa bergaya hidup individual, tidak bisa. Kalau kamu tidak mau tertinggal. Termasuk tadi warga Njut yang bisa memanfaatkan penjual-penjual benih itu berkolaborasi, berkombinasi. Penjual hanya duduk di rumah, tapi dibantu oleh anak-anak atau mungkin rekanan-rekanan yang lain, cuma hanya modal pakai data. Ini berkolaborasi, dia mendapatkan hasil. Ini ke depan yang harus kalian siapkan. Maka daripada itu, melalui kegiatan kepramukaan ini, harapan kita tantangan-tantangan masa depan betul-betul bisa kalian siapkan dengan sebaik-baiknya. Ini karena apa? Zaman saya, zaman kakak yang ada di depan nih tidak lagi seperti zamanmu nanti. Ya, yang jelas sekali lagi 10 tahun, 15 tahun dunia di genggamanmu. Masa depan ada di tanganmu. Maka hari ini kami betul-betul menyiapkan kalian untuk betul semaksimal mungkin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di madrasah. Baik itu kegiatan pramuka ataupun yang lainnya, sebisa mungkin kamu ikuti dengan sebaik-baiknya. Saya berpesan dalam kegiatan ini nanti walaupun cuma 1 hari betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kemudian hasilnya betul-betul ditindaklanjuti sebagai upaya untuk perbaikan kegiatan-kegiatan di masa-masa mendatang. Pelantikan Pramuka Garuda hari ini atau tahun ini harus ada. Jangan sampai pedot, jangan sampai tidak ada. Pramuka Garuda, pramuka terbaik dalam satuan pendidikan atau pangkalan atau gusepan setempat. Ini oleh karena itu kita sudah berkali-kali sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Kuarcap ataupun dari Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk terkait dengan kegiatan kepramukaan ataupun pramuka Garuda. Sekali lagi, penggalang DMTS Nganjuk nanti harus betul-betul memunculkan generasi yang berbobot dan berkualitas. Baik, barangkali itu sambutan saya yang dapat saya sampaikan. Moga-moga hari ini kamu bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Ikuti aturan protokol kesehatan dan juga aturan dalam kegiatan musyawarah supaya harapan kita nanti betul-betul bisa terwujud untuk kemajuan dan kebaikan madrasah yang menuju madrasah hebat dan bermartabat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.